Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu kembali walaupun secara online di ibadah doa malam, doa tengah minggu. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Kalau malam hari ini Tuhan, kembali kami akan menyiapkan hati kami, menyiapkan diri kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih anak kami siap Tuhan mulaikan ibadah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita yang mengatakan kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Syukur. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita rindu, kita mau jadi rumah doa bagi setiap suku bangsa. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, amin. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari sama-sama kita katakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang, amin. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekarang kita mau katakan dari awal, ku bawa hidupku Tuhan, hidupku Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar
rumah doamu Tuhan. Kami rindu Bapa menjadi rumah doamu bagi bangsa ini Tuhan. Dan ini yang kami lakukan Bapa. Kami memuji, membesarkan nama-Mu, memberitakan setiap firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan memberkati setiap mereka. Dan biarlah Tuhan kami menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang disampaikan Tuhan tidak hanya kami dengar begitu saja Tuhan, tapi kami rindu kami melakukannya ya Bapa. Kami rindu kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu kami menjadi rumah doa bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca Yesaya 60 ayat 2. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji Tuhan, malam hari ini tema renungan firman Tuhan adalah terang Tuhan terbit atasmu. Puji Tuhan, kalau ayat ini mengatakan kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Hari-hari ini banyak sekali terjadi kegelapan-kekelaman di bangsa Indonesia khususnya, bahkan di seluruh dunia. Kita sering mendengar adanya kecelakaan, adanya bencana, ada banjir, ada tanah longsor, dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah, hari-hari ini adalah bencana melanda, yaitu pandemi COVID-19. Semua orang, seluruh dunia, tidak pandang bulu, kaya, miskin, susah, senang, baik, jelek, atau semuanya kena dampak virus corona ini. Jadi seluruh bangsa ini sedang berada dalam kekelaman, sedang berada dalam kegelapan. Mungkin di dalam keluarga kita juga ada kegelapan, kekelaman, ada amarah, ada emosi, ada kekecewaan dan sebagainya. Itu adalah termasuk kegelapan, kekelaman yang melingkupi keluarga kita. Kita tidak heran kalau hal ini terjadi karena memang firman Tuhan sudah berkata bahwa akan terjadi kekelaman menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, sudah difirmankan oleh Tuhan bahwa hal itu pasti akan terjadi. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di sini saja, kekelaman terjadi. Masih ada kelanjutannya. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bagi anak-anak Tuhan, boleh mengalami kekelaman, boleh mengalami kegelapan, tetapi firman Tuhan berkata, terang Tuhan terbit atasmu, terang Tuhan bersinar atasmu. Nah, sekarang kita akan pelajari siapa yang berhak menikmati terang Tuhan, siapa yang berhak disinari oleh kemuliaan Tuhan, siapa yang berhak menikmati terang Tuhan. Kita baca dalam
Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Orang yang berhak menikmati terang Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan, yang pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan itu bukan dibuktikan dengan hanya rajin ke gereja, setiap minggu datang ke gereja, kemudian membaca Alkitab, kemudian menyanyi bersuka-suka, tetapi dilakukan hanya rutinitas, tidak sampai di dalam hati. Itu bukan orang yang percaya sungguh-sungguh, tetapi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh beriman sepenuhnya, menaruh hidupnya, harapannya, semuanya kepada Tuhan. Datang ke gereja dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, berdoa, menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, seluruh jiwa raganya untuk Tuhan. Dan rela menanggung, melakukan firman Tuhan. Itu namanya orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya mengaku dengan mulut, tetapi firman Tuhan katakan mengaku dengan mulut dan melakukannya di dalam hidup kita, di dalam setiap langkahnya. Itu disebut dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Saat ini banyak sekali orang yang datang ke gereja sebagai rutinitas, bukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bukan orang yang rindu untuk mencari Tuhan, tetapi hanya karena hari Minggu harus datang ke gereja, karena ada jam ibadah harus ke gereja, karena ada jadwal melayani maka melayani. Tidak. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, melayani itu adalah bukti kasih bahwa kita ini benar-benar percaya kepada Tuhan. Buktinya kita mengasihi Tuhan dengan beribadah dan melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah yang disebut dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar di mulut, tetapi dilakukan dalam hidupnya, dipraktekkan dalam hidupnya setiap hari, setiap saat. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi hanya ketika di gereja, ketika lagi ibadah itu namanya sungguh-sungguh, kalau di luar lain lagi. Nah, tidak seperti itu. Ketika kita di dalam gereja kita menjadi berkat. Ketika kita di luar gereja kita menjadi berkat dan tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berjalan di jalannya Tuhan. Bukan hanya di gereja kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, tetapi ketika di luar kita berbuat semaunya sendiri, kita berbuat sesuka hatinya sendiri. Itu namanya belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkata orang yang beribadah kepada Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budinya. Akal budi, seluruh akal budinya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, kadang-kadang ada banyak hal yang tidak masuk akal. Kita pikir dengan akal budi, dengan pikiran kita, tidak masuk akal. Tetapi ketika akal budi kita nyambung dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, maka apa yang kelihatannya tidak masuk akal itu jadi masuk akal. Kelihatannya mustahil, itu mustahil, bagi anak Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan menikmati sinar kemuliaan Tuhan. Kita akan menikmati terang Tuhan dalam hidup kita, meskipun saat ini mungkin kita masih ada di dalam kegelapan. Saat ini mungkin kita sedang mengalami namanya kekelaman, namanya kegelapan, namanya masalah, namanya percobaan masih kita alami. Tetapi ingat, orang yang percaya akan mendapat terang dari Tuhan. Terang dari Tuhan dengan kata lain adalah pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9.
1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa yang berhak menikmati sinar Tuhan, terang Tuhan? Yang pertama tadi, orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang keluar dari kegelapan. Gelap itu adalah dosa. Kegelapan, bukan gelap-gelap kalau malam hari gelap gitu ya, tapi maksudnya firman Tuhan, kegelapan itu adalah dosa. Orang yang berhak menikmati terang Tuhan adalah orang yang keluar dari dosa, keluar dari kegelapan. Orang yang berdosa, memang kita semua berdosa, tetapi firman Tuhan berkata kita harus bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa dan berbalik kepada Allah. Berbalik, namanya berbalik itu tidak melihat lagi ke belakang. Mungkin di masa lalu kita melakukan banyak dosa, banyak kesalahan. Ketika kita bertobat, kita tidak lihat lagi kesalahan itu. Kita maju terus ke depan mengiring Tuhan. Melupakan kesalahan-kesalahan, bukan mengulangi kesalahan lagi. Memang dikatakan manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Dagingnya lemah, fisiknya lemah, imannya seringkali lemah. Supaya tidak lemah bagaimana? Harus iman kita ini dihidupi dengan firman Tuhan. Bagaimana cara menghidupi dengan firman Tuhan? Setia kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu yang akan menguatkan iman kita. Dalam situasi yang tidak baik ini, dalam situasi yang serba susah ini, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Semakin kita mengalami persoalan, semakin kita dekat kepada Tuhan. Tetapi ingat, ketika kita sudah ditolong Tuhan, jangan kita lupa Tuhan. Kemudian kita nyantai, hidup kita nyantai. Tetapi ketika kita ditolong Tuhan, kita juga harus ingat, inilah sinar kemuliaan Tuhan, inilah terang yang Tuhan berikan. Dan ketika kita mengalami itu, jangan kita mulai menikmatinya sendiri. Menikmati, merasa, oh ini hasilku sendiri, oh ini usahaku sendiri, oh ini jerih payahku sendiri. Tidak. Semua itu adalah terang yang Tuhan berikan. Semua itu adalah pertolongan yang Tuhan berikan. Jadi meskipun hari-hari ini kita semua mengalami dampak COVID-19 yang luar biasa. Banyak yang nganggur, banyak yang tidak bisa sekolah, banyak yang menghalangi kita. Ketika kita mau beribadah pun harus terbatas. Harus terbatas, dibatasi orangnya, dibatasi waktunya, dibatasi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi janganlah itu menjadi penghalang iman kita kepada Tuhan. Janganlah itu menjadi kegelapan yang menyelimuti kita, tetapi itu menjadi pemicu bagi kita bahwa kita harus semakin dekat kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan segera singkirkan semuanya ini. Segera terangi bumi ini dengan terang-Mu Tuhan. Supaya apa? Segera tersingkir virus-virus ini dan bebas kami memuji dan menyembah Tuhan. Bebas anak-anak Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi tugas kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Menjadi tugas kita orang-orang yang setia kepada Tuhan, berdoa. Nah, kalau tadi kita sudah belajar, kita sudah membahas orang yang berhak menerima terang Tuhan. Tadi kan kita mengalami kegelapan, dunia mengalami kegelapan. Tapi bagi anak Tuhan diberikan terang, diberikan kemuliaan Tuhan, diberi sinar kemuliaan Tuhan bagi yang percaya, bagi yang keluar dari dosa, dari kegelapan, dari hidup yang tidak terang. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita baca ayat 1, Yesaya tadi.
Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ketika kita sudah mengalami terang dari Tuhan, ketika kita sudah menikmati terang dari Tuhan, firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Artinya apa? Kita yang sudah diterangi, kita harus menyalurkan terang Tuhan, pertolongan Tuhan itu kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada orang-orang yang kita jumpai. Jangan terang itu kita nikmati sendiri. Jangan pertolongan Tuhan itu kita nikmati sendiri. Tetapi kita mau membagikan pertolongan Tuhan itu kepada orang lain, kepada jemaat Tuhan, kepada saudara-saudara kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah merasa, oh Tuhan, aku terlepas dari COVID-19, aku tidak terdampak, aku baik-baik saja. Maka ketika kita merasa baik-baik saja, ketika kita merasa sudah ditolong Tuhan, gantilah menolong orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Minimal doakan orang lain. Support mereka dengan semangat. Beri mereka kasih, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Itu yang bisa kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa memberi secara materi, tetapi doa itu besar kuasanya. Kita doakan mereka supaya mereka yang masih di dalam kegelapan, yang imannya masih ragu-ragu, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan bisa menikmati terang Tuhan atau pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tinggalkan dosa. Tinggalkan yang lalu-lalu. Tinggalkan perbuatan yang tidak benar. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saya sangat percaya bahwa terang itu, pertolongan itu bisa kita nikmati. Selain bisa kita nikmati, kita bisa membagikan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada jemaat-jemaat, kepada orang lain di sekeliling kita. Sehingga kita menjadi saluran berkat Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, tetapi pasti ada yang bisa kita lakukan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengiring Tuhan dengan segenap hidup kita. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang tidak menyenangkan, jangan kita ikut larut. Di dalam lembah kekelaman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Raja Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Hari-hari ini adalah hari-hari yang kelam. Seluruh dunia mengalami kekelaman. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, di dalam kekelaman Tuhan beserta. Sinar Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai hidup kita. Jadi jangan pernah takut menghadapi situasi ini. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saya percaya memberkati setiap Bapak Ibu, saudara dimanapun berada saat hari-hari ini. Puji Tuhan, kita akan naikkan doa syafaat kita untuk bangsa dan negara, untuk keadaan kita hari-hari ini, untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kita, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Amin, Tuhan.
bersyukur menaikkan penyembahan pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak disembah. Hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa menyembah-Mu. Puji Tuhan, berdoa syafaat dan doa penutup saya serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi terang bagi kami dan kami juga dapat menerangi orang lain. Terlebih di tengah-tengah keadaan COVID-19 ini Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan banyak jiwa-jiwa datang bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini kami akan berdoa syafaat. Bapa, kami akan berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Dalam keadaan yang sekarang ini Tuhan, yang begitu sulit dan yang begitu Tuhan banyak merintangi, menghalangi, yaitu segala kuasa penguasa yang ada di udara ini Tuhan. Kami hanya dapat berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong negara bangsa kami Indonesia ini dipulihkan oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan, supaya bangsa negara kami ini Tuhan
boleh mendapatkan kesejahteraan, keamanan, ketentraman. Bahkan kami rindu jiwa-jiwa banyak bertobat datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami dan wakilnya, seluruh aparat pemerintahan kami dari pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa Tuhan, berikanlah mereka kemampuan, kekuatan Tuhan, khususnya Presiden kami, tambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari sorga, supaya dapat mengatasi segala keadaan, masalah, persoalan yang ada di negara bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat COVID yang sangat merajalela hari-hari ini masih ada di daerah negara kami Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan hentikan, Tuhan jauhkan Tuhan segala yang akan menghalangi, merintangi dalam keadaan negara bangsa kami dengan keadaan COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikan semua. Terlebih kami berdoa buat mereka Tuhan yang mengalami penyakit-penyakit yang kena di COVID ini Tuhan, terlebih mereka yang ada di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan buat mereka semua, para dokter, para perawat, bahkan para medis semua Tuhan. Bahkan mereka yang sedang dirawat, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka mendapatkan kesembuhan, kekuatan, dan mereka pulang bersama dengan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Mereka kami tahu telah beristirahat tidur. Tuhan tetap menyertai, melindungi mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tetap percaya, yakin kepada Tuhan Yesus. Tidak ada rasa kebimbangan, ketakutan bagi mereka. Walaupun keadaan apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menyertai, bahwa Tuhan Yesus menolong, bahwa Tuhan Yesus menjaga kami Tuhan. Biar iman percaya kami semakin bertambah-tambah dalam Tuhan, dan tidak ada ketakutan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan menyertai, melindungi sidang jemaat-Mu yang ada pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati ekonomi mereka, memberkati keuangan mereka, memberkati segala apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Tuhan memberkati, kami tahu Tuhan tidak pernah akan kekurangan, selalu berkat Allah telah mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Itulah yang menjadi doa dan permohonan kami pada malam hari ini. Tuhan berkati kami yang sudah melakukan tugas pada malam ini, berkati yang sudah melayani pujian, melayani firman Tuhan, baik pemain musik, berkati kami semua yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami selesaikan ibadah kami pada malam hari ini, di mana kami sebentar akan pulang. Tuhan menyertai, melindungi kami. Biarlah anugerah sejahtera dari Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah serahkan semua doa dan permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.